Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa. Saya mau menjelaskan, di sini saya mau menjawab soal mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Oke, di sini ada 5 soal. 5 soal ini harus dijawab dengan secara interview seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik dan sesuai. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang pertama ya. Saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dan kaitannya dengan komunikasi data. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa perkembangan jaringan komputer itu emang sangat pesat. Mulai dari GSM sampai sekarang udah ke 4G ya. Itu dari jaringan masih lemot, masih susah gitu untuk mengakses sebuah internet. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai cepat. Koneksi juga udah bersebaran di mana-mana gitu. Kita udah mulai bisa mengakses sebuah jaringan atau internet dengan sangat mudahnya. Dan sebenarnya mulai sejak kapan sih jaringan itu ada? Nah, jaringan internet itu ada sejak tahun 1940-an. Nah, dari RS ini itu dari Amerika. Nah, di sini sebenarnya digunakan untuk proyek penggunaan komputer secara lokal gitu, secara internal aja. Sampai tahun ini itu udah masuk ke tahun 2020 generasi kelima ya. Itu komputer generasi kelima udah, sekarang malah udah generasi ke-7, malah udah ada yang generasi ke-7. Penggunaan akses internet udah mulai bersebaran di mana-mana gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan komunikasi data? Oke, hubungannya dengan komunikasi data. Hubungan dengan komunikasi data itu, jadi dengan adanya jaringan, dengan adanya network, kita bisa saling bertukar data, bertukar informasi. Nah, contohnya gini deh. Ketika kita mau mengirim sebuah file ke orang yang berada di luar negeri. Oke. Dulu sebelum ada jaringan itu mungkin masih pakai surat gitu ya. Itu juga ada kemungkinan kekirim atau enggak gitu suratnya. Tapi kalau sekarang kita udah tahu yang namanya email. Nah, dengan adanya email itu memanfaatkan sebuah jaringan WAN, itu mengirim file itu bisa kurang dari 5 menit, bahkan 1 menit udah filenya udah sampai gitu. Itu manfaatnya dari jaringan untuk komunikasi ya, untuk komunikasi data. Itu untuk mengirim file. Sekarang lagi kalau misalkan kita untuk mendapatkan informasi atau kabar dari saudara-saudara kita yang ada di luar kota atau luar pulau gitu, itu udah bisa cepat gitu kalau sekarang. Kenapa bisa cepat? Ya, sekarang udah banyak aksesnya, udah banyak aplikasi yang sudah menyediakan komunikasi. Contohnya kayak Facebook, kayak WhatsApp, itu udah mensupport kita untuk bisa berkomunikasi dengan kerabat-kerabat kita gitu. Nah, terus yaitu hubungannya dengan adanya jaringan, aplikasi bisa saling terhubung gitu. Karena udah saling terhubung ya, kita memakaikan aplikasi itu untuk berkomunikasi. Nah, sekarang masuk ke soal kedua. Jelaskan perbedaan antara point to point dan multi point. Oke, kita mengenal dulu apa itu point to point. Nah, point to point itu adalah suatu komputer atau perangkat yang disambungkan ke perangkat menggunakan satu kabel gitu. Contohnya gini deh. Ketika kita tidak terkoneksi dengan jaringan, contohnya gini. Tapi kita di situ ada kabelan. Nah, ada kabelan. Nah, kabelan itu kita mau kirim data ke laptop satunya gitu. Jadi ada dua laptop. Nah, di sini kondisi case-nya itu tidak ada network, tidak ada wifi, tapi ada kabelan di situ. Nah, itu kita hubungkan aja tuh komputer A dengan komputer B menggunakan kabelan, bisa file sharing menggunakan IP lokal. Atau bisa juga ketika kita transfer file dari handphone ke
laptop menggunakan kabel USB. Itu bisa disebut juga sebagai jaringan peer to peer atau point to point. Nah, kalau multi point itu gimana? Nah, kalau multi point itu adalah sebuah jaringan. Nah, sebuah jaringan di mana semuanya itu bisa akses. Kalau tadi kan hanya lokal ya. Kalau multi point itu adalah jadi nggak satu workstation aja gitu, multi gitu. Nah, yang paling signifikan terlihat itu ketika koneksi mati. Kalau point to point ketika koneksinya mati, ya udah, dua PC itu nggak bisa saling komunikasi. Tapi kalau multi point ketika salah satunya itu mati, misalkan ini ada 5 nih. Nah, yang ini mati nih. Nah, ini masih bisa berkomunikasi karena apa? Karena komunikasi jaringannya itu tidak satu arus, melainkan multi. Beda dengan point to point, itu saling terhubung. Ketika ini mati, yang awalnya mati, ya udah mati semua jalurnya gitu. Contoh kayak topologi bus gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization ISO membuat suatu arsitektur komunikasi, itu OSI. Nah, OSI layer itu adalah sebuah lapisan transformasi data. Jadi ketika kita mengirim sebuah data dari komputer A ke komputer B menggunakan LAN misalkan ya, ketika kita mengirim sebuah file dari komputer A ke komputer B menggunakan kabel LAN, itu ada prosesnya. Tidak semerta-merta kita copy, tembak IP komputer B lalu kita paste, tidak seperti itu. Tapi kita harus melewati 7 lapisan dulu, 7 lapisan OSI layer. Mulai dari application, lalu dilanjut ke presentation layer, session, transport, network, data link, dan physical layer. Nah, fungsinya dari ini adalah masing-masing memiliki perannya tersendiri. Mulai dari application layer, dia bertugas untuk menghandle UI-nya, sampai ke physical, dirubah dari dari analog data ke digital data dalam bentuk arus ya. Nah, itu ditransfer ke tujuan. Nah, dari digital nanti dikonvert lagi ke analog, sampai convert lagi ke layar 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai filenya itu sampai gitu ke tujuan. Nah, lanjutnya, jelaskan perbedaan antara bandwidth dan spektrum. Nah, bandwidth itu sebenarnya sangat beda. Jadi bandwidth itu mengacu kepada jumlah maksimum data yang dapat ditransmisi. Kalau spektrum itu elektromagnetiknya aja. Jadi gini simulasinya, kalau bandwidth itu adalah sebuah jembatan. Jadi semakin lebar jembatannya, itu semakin memungkinkan untuk orang bisa mengakses secara cepat. Nah, secara bersamaan dengan cepat. Semakin jembatan itu kecil, orang sangat memungkinkan banyak orang mengakses internet itu lambat karena berebutan untuk melewati jembatan itu gitu, logikanya gitu. Nah, kalau spektrum itu elektromagnetiknya dari jaringan. Hujan apa? Oh iya, hujan. Oke, lanjut ke penjelasan tentang WAN. WAN itu adalah salah satu dari jenis network, tipe network. Jadi tipe network itu ada 3. Ada LAN, MAN, WAN. LAN itu local area network. Terus ada lagi MAN. LAN, MAN. Nah, ada lagi MAN. MAN itu Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau LAN itu hanya berlaku untuk internal atau lokal aja, jaringan lokal aja, tidak terhubung ke luar. Nah, kalau MAN itu antar kota, antar provinsi. Jadi ketika jaringan LAN nih, misalkan satu sekolah atau satu kantor, itu
ada koneksi internal sendiri. Nah, itu disebut koneksi LAN. Kenapa? Karena hanya terhubung area situ aja. Tapi ketika sekolah B dihubungkan dengan perusahaan A, perusahaan B, itu udah menjadi koneksi MAN yang beda kota itu udah menjadi koneksi MAN. Kenapa koneksi MAN? Karena gabungan dari LAN, local area network. Nah, ketika jaringannya semakin luas dan MAN ini dihubungkan lagi ke beberapa negara, beberapa benua gitu. Nah, itu disebutnya wide area network. Jadi itu kumpulan dari jaringan MAN. Nah, itu udah lebih besar lagi. Sampai yang namanya ke internet. Internet itu udah mendunia gitu. Gitu. Oke. 5 pertanyaan sudah terjawab. Semoga sesuai dengan yang diharapkan. Saya Rizky Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.